Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Mukti Fajar, dan kita akan lanjutkan diskusi tentang hukum persaingan usaha, di mana hari ini kita akan berdiskusi tentang proses hukum dalam persaingan usaha. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dari proses hukum persaingan usaha, yaitu Undang-Undang Anti Monopoli, Keputusan Presiden 75 tahun 99, Peraturan Mahkamah Agung, dan Peraturan KPPU sendiri. Nah, proses hukumnya sebenarnya berawal dari adanya laporan dari masyarakat tentang upaya-upaya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ada di pasar. Ini bisa dilaporkan oleh siapapun, masyarakat sebagai konsumen ataupun pelaku usaha pesaingnya yang merasa dirugikan. Atau jika tidak ada laporan, maka KPPU bisa secara inisiatif melakukan penelitian ke pasar untuk meneliti apakah ada perjanjian dilarang yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mengakibatkan monopoli, adakah kegiatan yang dilarang, adakah penyalahgunaan posisi dominan. 3 hal yang menjadi larangan dari Undang-Undang Persaingan Usaha. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Jika ada dugaan ke sana, maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Ya. Lalu dilakukan penyidikan. Nah, penyidikan ini sudah proses hukum menuju dalam persidangan. Ya, dikumpulkannya alat bukti, keterangan-keterangan dan sebagainya. Lalu pemeriksaan lanjutan, ini sudah persidangan. Lalu jika setelah pemeriksaan, maka di KPPU akan memberikan putusan. Nah, putusan lagi lalu dibacakan dan kemudian dilaksanakan. Ini secara ringkas gambarnya seperti itu. Ada upaya appeal, ada upaya banding jika pelaku usaha yang dinyatakan bersalah oleh KPPU merasa tidak menerima putusan tersebut, merasa tidak adil dengan putusan tersebut, maka ada upaya hukum banding atau kasasi. Proses hukumnya bisa perdata dan pidana. Jadi perbuatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha itu bisa dikategorikan perdata, ada yang dikategorikan pidana. Nah, ini tata cara penanganan perkara. Pertama, menerima laporan tadi, lalu masuk buku daftar, kemudian dilakukan penelitian. Nah, laporan tadi, apakah laporan itu benar-benar mempunyai petunjuk bahwa ada upaya-upaya dari para pelaku usaha yang dilaporkan yang kemungkinan berpotensi berakibat pada persaingan usaha tidak sehat atau upaya-upaya monopoli. Kalau tidak ada laporan, maka inisiatif tadi. KPPU melakukan penelitian sendiri ke pasar. Nah, mekanisme pasarnya akan dicek apakah ada tindakan-tindakan tersebut. Lalu setelah sumber perkara ini terkumpul, jika memenuhi dugaan-dugaan, maka masuk pada penyelidikan. Nah, penyelidikan ini kalau tidak ditemukan alat bukti yang kuat, maka bisa berhenti. Tapi kalau ditemukan alat bukti yang kuat, maka prosesnya akan dilanjutkan dengan pemberkasan, ya, semacam pembuatan tuntutan dan seterusnya, kesalahannya apa dan seterusnya. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan. Ya, ada pemeriksaan pertama, pemeriksaan lanjutan, dan kemudian ada putusan. Lalu putusan bisa dilaksanakan jika pelaku usaha menerima putusan dari KPPU.
Tapi jika tidak, maka dia bisa melakukan upaya hukum. Kemana? Yaitu melakukan upaya hukum ke pengadilan negeri. Ya, ke pengadilan negeri. Di mana pelaku usaha menyatakan bahwa dia tidak menerima putusan KPPU. Setelah di pengadilan negeri, kalau yang perdata, misalkan KPPU atau pelaku usaha dinyatakan salah, maka pelaku usaha atau KPPU-nya bisa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, dan di sana adalah upaya yang terakhir dari proses hukum persaingan usaha tadi di Mahkamah Agung. Tetapi kalau pidana dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi dulu, baru ke Mahkamah Agung. Nah, ini proses upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh KPPU dan pelaku usaha jika terjadi dugaan pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Demikian penjelasan saya mengenai proses hukum persaingan usaha. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.